kita lihat cetakan gol Indonesia saja sudah 17, tetapi dia bolos hanya 2 kan. Kalau kita lihat di situ Vietnam 12 cetakan gol tetapi bolos 3, lagi lebih banyak bolos dan kurang golnya. Di situ kita lihat Vietnam pun sudah sebenarnya tidak boleh menandingi gol cetakan gol daripada Indonesia. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Timnas Tiap Hari. Katanya ataupun judulnya, guys, AFF menangis, Sintayong langsung pemalukan AFF di hadapan dunia usai pakai aturan konyol ini. Ya guys, memang saya tidak nafikan bagaimana buruknya cara perlawanan Vietnam dengan Thailand. Mereka bermain memang, kalau kita katakan, memang boleh katakan tidak fair lah, kerana mereka sudah tahu apabila mereka berkongsi satu mata yang sama, maka mereka layak untuk pergi ke separuh akhir di Piala AFF U19 pada tahun ini. Itu yang membuatnya kita rasa kecewa kerana cara permainan mereka itu tidak menggambarkan perlawanan bola sepak yang sebenar. Mereka bermain yang begitu tidak adil, kerana kita lihat bagaimana mereka itu barisan pertahanan saja, bola mereka hanya dihantar di kawasan itu saja. Dan manakala kalau di bahagian Thailand akan menghantar bolanya akan di bahagian pertahanan mereka saja dan tidak akan terus menyerang. Begitu juga Vietnam pun tidak akan menyerang juga. Begitulah sehingga tamatnya perlawanan. Di situ juga bukan setakat itu saja lakonan mereka ataupun drama mereka kepada permainan itu. Mereka juga melakukan berbagai-bagai aksi seperti kecederaan yang sangat lama, yang disengajakan terjatuh dan disengajakan dalam keadaan drama yang sangat banyak yang mereka lakukan untuk menghabiskan masa yang ke-90 minit. Bukan itu saja, guys, malahan masa yang 4 minit, masa tambahan itu mereka habiskan dengan drama-drama seperti itu. Hantaran di dalam kawasan kotak sendiri, kawasan mereka sendiri, malahan mereka melakukan berbagai-bagai aksi untuk melambatkan perlawanan itu dan hingga habis ke 94 minit setelah masa tambahan. Dan kita tahu di situ kesian pada Indonesia, kerana walaupun Indonesia jaringannya yang banyak 17 jaringan, tetapi tetap juga tidak layak untuk ke separuh akhir. Kerana di situ kita lihat AFF melakukan iaitu syarat head to head, tetapi sebenarnya syarat itu sudah lama tidak digunakan oleh AFC ataupun FIFA, guys. Tetapi kenapa AFF masih menggunakan syarat yang sebegitu konyol yang seperti dikatakan oleh Sintayong? So guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama saksikan videonya. Mari guys. Ya, kesian Sintayong ya. Dan kesihan juga pada timnas Indonesia sangat U19. berani Sintayong langsung permalukan AFF di hadapan dunia usai pakai aturan konyol itu ini. Harusnya. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Benar. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Ya, benar. Oke, kita lihat di sini, guys. Ini ya yang ditunjukkan. Sedangkan kalau kita lihat golnya Indonesia di sini, sudah nampak ya, jelas ya. 17 gol, hanya bolos 2 saja. Malahan Vietnam pun 12 gol, bolos 3. Dan Thailand 7 gol dan bolos 1. Tetapi seharusnya, sepatutnya di situ, kita bukan lihat pada bolos, kita lihat pada jaringan. Jaringan Indonesia lebih banyak lagi daripada jaringan antara Vietnam dan Thailand itu. Sepatutnya Indonesia sudah duduk di tangga yang teratas di dalam kumpulan, tetapi kerana syaratnya undang-undang head to head itu tadi yang membuatkan Indonesia tidak layak untuk pergi ke separuh akhir. Memang betul-betul ini adalah, orang kata, aturan konyol. Memang benar, guys. Okey, kita lanjut. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong terang-terangan mempermalukan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF di hadapan dunia yang masih menggunakan aturan konyol. Ya, benar. Sebagaimana diketahui, karena aturan konyol tersebut Indonesia dipaksa hengkang dari Piala AFF U19 2022 lebih awal. Padahal jika merujuk pada aturan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA yang tertuang dalam regulasi Piala Dunia 2018 artikel 32.5,
Indonesia harusnya jadi tim yang lolos ke semifinal Piala Benar. AFF U19 Benar. 2000. Ini kita lihat tadi, memang benar, sepatutnya Indonesia di tangga yang teratas di dalam kumpulan ya guys ya. Tetapi disebabkan orang kata yang syarat head to head itu tadi yang tidak memberi peluang untuk Indonesia pergi ke separuh akhir. Ini saya nggak tahu ya. Ini dia punya aturan pakai ini yang tahun bila ya yang dia gunakan, sedangkan FIFA ataupun kita lihat di sini federasi yang mana-mana pun sudah enggak menggunakan lagi. AFC pun sudah tidak menggunakan lagi. Tapi kenapa AFF ini masih menggunakan lagi aturan pakai yang sebegini konyol ni ya? Aduh, Masya Allah. 22 dengan status sebagai juara grup A. Aturan FIFA tersebut menetapkan perolehan poin sebagai mekanisme pertama untuk lolos dari babak penyisihan grup. Lalu selisih gol, jumlah gol yang dicetak head to head antar tim dengan poin yang sama. Sebentar kita lihat ya. Poin yang diperoleh, ini ya, mekanisme perhitungan babak penyisihan grup Piala Dunia 2018 sesuai aturan FIFA. Ini aturan FIFA ya. Poin yang diperoleh, selisih gol, jumlah gol yang dicetak, head to head antara tim dengan poin yang sama, head to head selisih gol antara tim dengan poin yang sama, head to head jumlah gol antara tim dengan poin yang sama, poin fair play, undian yang diadakan oleh Komite Organisasi FIFA. Di sini kita tahu ya, jumlah nombor 3 itu, jumlah gol yang dicetak. Ya, di situ kita boleh tahu, makanya sepatutnya Indonesia sepatutnya di tangga yang teratas ini, yang syarat yang nombor 3 ini ya. Jumlah gol yang dicetak. Kalau kita lihat di situ, Indonesia cetakan golnya 17 gol berbanding Vietnam hanya 12 dan Thailand 7 gol. Apa itu? Apa itu? Undang-undang apa yang dipakai AFF itu ya? Head to head selisih gol antar tim dengan poin yang sama, head to head jumlah gol antar tim dengan poin yang sama, poin fair play, dan terakhir undian yang diadakan oleh Komite Organisasi FIFA. Melihat AFF yang menggunakan skema head to head di atas selisih gol sebagai syarat lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022, Sintayong langsung melakukan kritikan pedas karena skema itu sudah lama ditinggalkan oleh FIFA dan IFC. Ya, benar saya bilang tadi kan, sudah lama ditinggalkan oleh FIFA dan AFC lah ya. Tetapi kenapa AFF masih menggunakan aturan pakai yang begitu kuno? Memang head to head seperti situasi sekarang ini sudah hilang dari regulasi FIFA dan IFC. Sedikit aneh karena masih ada di AFF. Kita tidak lolos itu tidak masuk akal, ucap Sintayong dengan kalimat tegas. Menurut Sintayong, aturan head to head ini rentan kecurangan, yakni melakukan permainan tidak fair play seperti yang dilakukan Vietnam dan Thailand di 15 menit akhir babak kedua setelah skor 1-1. Di mana Vietnam bermain di area pertahanan sendiri yang cuma melibatkan 3 bek dan penjaga gawang, yang didukung oleh Thailand yang terlihat jelas sama sekali tidak ada usaha untuk merebut bola. Menurut Sintayong, apa yang dilakukan Vietnam dan Thailand semalam adalah bentuk kekhawatiran yang takut berjumpa Indonesia karena timnas U19 Indonesia semakin baik di setiap laga yang dimainkan. Mereka, Thailand dan Vietnam, melihat sepak bola Indonesia semakin baik. Sangat disayangkan kami tidak bisa lolos ke semifinal, ujar Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong mengucapkan terima kasih banyak kepada para anak asuhnya yang sudah bekerja keras secara maksimal dan meyakini sepak bola Indonesia akan cerah di masa mendatang. Insya Allah, pasti ya. Masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah, kata Sintayong mengakhiri. Bagaimana menurut kalian? Oke guys, kita sudah lihat tadi bagaimana ya di situ kecurangan AFF mengendalikan laga yang sebesar ini ya, sehingga kan Indonesia enggak bisa ataupun enggak layak untuk pergi ke separuh akhir. Sedangkan kalau kita lihat di sini, kalau dikatakan sebenarnya ya, aturan pakai yang digunakan oleh AFF ini sudah terlalu konyol ya, sudah orang kata ketinggalan zaman. Tetapi mengapa AFF masih menggunakan aturan yang sebegini konyol ini? Sedangkan kalau kita lihat di situ, cetakan gol Indonesia lebih banyak berbandingkan Vietnam dan Thailand. Kita lihat cetakan gol Indonesia saja sudah 17, tetapi dia bolos hanya 2 kan. Kalau kita lihat di situ, Vietnam 12 cetakan gol tetapi bolos 3. Lagi lebih banyak bolos dan kurang golnya. Di situ kita lihat Vietnam pun sudah sebenarnya tidak boleh menandingi cetakan gol daripada Indonesia. Kalau kita lihat ya, 17 gol Indonesia, malahan di situ 12 gol Vietnam. Dan kalau dilihat di situ juga bolosnya hanya 2.
Indonesia, tetapi bolos Vietnam 3 lebih. Tetapi kenapa Indonesia enggak layak pergi ke separuh akhir? Ini yang menjadi tanda tanya bagi peminat-peminat timnas Indonesia dan juga saya ya. Saya pun peminat timnas Indonesia dan peminat untuk Harimau Melaya ya. Saya memang kalau timnas Indonesia bermain dan Harimau Melaya main, saya memang sokong habis-habisan guys. Saya seperti enggak masuk akal guys ya. Bagaimana ya Indonesia enggak bisa boleh lolos pergi ke separuh akhir? Sampai sekarang saya masih tertanya-tanya, apakah yang undang-undang yang digunakan oleh AFF ini? Adakah harusnya perkara ini harus orang kata terus kita boykot? Bagaimana? Adakah kita harus mempunyai kekuatan seperti itu untuk melakukan tindakan kita untuk memberitahu yang apa yang dilakukan oleh AFF itu adalah tidak benar? Kalau itu yang sepatutnya kita lakukan, kita harus lakukan juga ya guys ya. Mudah-mudahan Indonesia akan terus semangat ya. Jangan lentur ya semangatnya. Terus semangat saja. Ya, enggak apa. Ini nanti insya-Allah Malaysia Harimau Melaya akan membalas dendam pada hari Rabu ini kepada pasukan Vietnam. Insya-Allah doakan pasukan Harimau Melaya bisa mengalahkan Vietnam di separuh akhir guys ya. Doakan ya. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Tanda sokongan anda kepada saya. Saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.